إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أما بعد فيا أيها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منه صلى الله العظيم وصلى رسول النبي الكريم على ذلك المشتهر والشاكر والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada siang hari ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita waktu untuk beribadah kepada Allah, menjaga dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari yang kita laksanakan. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus berselawat dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kami berpesan tentunya kepada kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian yang kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dengan cara berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Jemaah yang berkata Allah, adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah urgensi zikrullah atau pentingnya mengingat. Zikir adalah merupakan diambil dari kata bahasa Arab dzakara yadhkuru dzikra, artinya adalah mengingat. Bisa juga dikatakan artinya adalah menyebut. Dan tahukah kita jemaah Allah, pada kata ini ada korelasi yang sangat erat kaitannya, di mana ketika kita mengingat sesuatu secara tidak sadar, ketika kita mengingat sesuatu secara tidak sadar, hal itu tersebut di dalam hati maupun pikiran kita. Ketika kita mengingat istri kita, hal itu sudah tersebut di hati maupun pikiran kita. Atau ketika kita mengingat hal-hal yang lain yang terlintas dan teringat oleh kita, maka hal itu sudah tersebut di dalam hati dan pikiran kita. Maka dari itu jemaah yang berkata Allah, penting bagi kita untuk senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang menjadi pedoman bagi kita. Mengapa zikir itu penting bagi kita? Yang pertama adalah
dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang ini kita melaksanakan sholat Jumat, dan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Arti bebasnya kira-kira fa idza qudiyatis sholat, dan ketika sholat telah dilaksanakan, sholat Jumat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, dan kejarlah kemuliaan Allah, kejarlah rezeki Allah, kejarlah. Maka ketika kita selesai melaksanakan sholat Jumat, silakan. Dan ada yang penting kita ingat, bahwa di ayat sebelumnya, walaupun ini tidak ada kaitannya dengan zikir, tapi perlu kami sampaikan bahwa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika kita telah disebutkan nama Allah atau azan, maka bersegeralah kita memenuhi panggilan Allah. Berhati-hatilah kita ketika azan sudah dikumandangkan, namun kita masih bertebaran, kita masih jalan. Hendaknya kita ketika azan Jumat sudah berkumandang, kita segera memasuki masjid. Kembali ke ayat 10 yang kami sebutkan tadi. Wabtaghu min fadlillah, kejarlah kemuliaan Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan ingat-ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kira-kira maksud dari ayat ini adalah agar kita ketika mencari kemuliaan Allah, ketika mencari rezeki Allah, tetap ada garis besarnya, tetap ada batas-batasnya, agar kita mencari rezeki tersebut dalam jalan Allah, dalam koridor Allah, dalam ketentuan Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kita menjadi beruntung. Semoga kamu menjadi beruntung. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezekinya akan menjadi berkah, luas dan berkah. Jangan lupa ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, mencari nafkah, mencari rezeki untuk membiayai diri kita, membiayai anak dan istri kita, jangan lupa bahwa rezeki tersebut tentunya akan ditanya nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ketika kita mencari rezeki tadi, Allah senantiasa bersama kita, karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang Allah, hal penting yang kedua dalam berzikir kepada Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan senantiasa tenang. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi pada surah Ar-Ra'd ayat 28, kami ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka aman, tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan satu suasana apapun, entah itu suasana kesedihan atau suasana kesenangan, kebahagiaan, kita harus senantiasa mengingat Allah. Biasanya orang ketika mendapatkan kesedihan, mendapatkan cobaan, dia ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun banyak orang lupa ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia lupa mengingat Allah. Bahwa sesungguhnya kesenangan tersebut justru harus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki, ingatlah Allah. Karena rezeki tersebut ditimpa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan kesedihan, jemaah yang Allah, ingatlah Allah, maka hati akan tenang bahwa cobaan yang Allah berikan adalah merupakan
wa Ta'ala agar kita naik kelas untuk derajat yang lebih tinggi selanjutnya. Apapun bentuk cobaan yang kita dapatkan, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cobaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi lebih tenang. Allah tidak akan mungkin memberikan cobaan yang di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita. Begitupun ketika kita mendapatkan kebahagiaan jemaah Allah, ingatlah bahwa itu hanya titipan sementara, bukan hak mutlak bagi kita. Ingatlah Allah, maka rezeki tersebut yang kita dapatkan akan kita manfaatkan sebaik-baiknya juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang Allah, hal penting selanjutnya ketika kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidupnya senantiasa dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana yang kami sebutkan di awal khutbah tadi, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah yang Allah, kita jangan ragu bahwa ketika kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menyebut diri kita di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri bukan berarti seperti yang saya dapatkan dari Allah. Dan Allah akan membanggakan kita di depan para malaikat bahwa Allah senantiasa disebutkan oleh hamba tersebut. Maka sebutlah Allah dimanapun kita berada. Sebutlah Allah dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Sebutlah Allah dalam situasi apapun yang kita jalani, jemaah Allah. Maka Allah akan senantiasa menyebut kita. Allah senantiasa akan mengingat kita. Sebagaimana hadis yang kami sampaikan tadi bahwa ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyebutkan kita lebih baik daripada yang kita sebutkan tadi. Dalam suatu majelis ilmu misalnya, pengajian, begitu banyak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melipat gandakan zikir-zikir atau pahala-pahala yang kita sebutkan tadi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian jemaah Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, orang yang berzikir kepada Allah, maka hatinya, gerak-geriknya, tindak tanduknya akan senantiasa terjaga. Ketika ada suatu kemaksiatan yang akan mungkin dia lakukan, yang akan mungkin dia hadapi, dengan mengingat Allah, maka kemaksiatan tersebut bisa terhindarkan. Maka tidak heran ketika seseorang melaksanakan kemaksiatan, pada saat itu sebenarnya dirinya tidak beriman kepada Allah, karena tidak percaya kepada Allah, karena tidak menyebut diri Allah di situ. Yakinlah, ketika kita dihadapkan pada suatu kemaksiatan, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut dosa, kita takut dengan neraka yang akan kita hadapi, dengan dosa yang akan kita dapatkan, maka seseorang akan menghindari kemaksiatan tersebut. Begitupun ketika akan melaksanakan kebaikan, ketika dia menyebut Allah, ketika dia ingat kepada Allah dalam kebaikan tersebut, maka dia justru akan mendekatkan diri kepada kebaikan itu. Dia tahu bahwa di situ ada kebaikan yang Allah janjikan padanya. Dia tahu bahwa Allah akan membalas kebaikan tersebut. Dia tahu bahwa kebaikan tersebut adalah hal yang Allah sukai. Maka justru dia akan mendekatkan diri kepada kebaikan tersebut. Maka sering-seringlah kita menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita
senantiasa terjaga dari kemaksiatan dan kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada kebaikan. Terakhir jemaah Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah hidupnya akan lebih dekat kepada husnul khotimah atau mati wafat dalam keadaan yang terbaik. Jemaah Allah, penting sekali bagi kita dan merupakan hal yang terpenting bagi kita adalah ketika kita meninggal, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wafat ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didambakan oleh semua muslim. Ketika dia mati, ketika dia wafat, dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Karena kita sering pengajian atau yasinan gitu ya. Pasti kita pernah mendengar ungkapan afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahwa zikir terbaik, zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan sadarkah kita bahwa ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, tidak perlu ada gerak bibir di sini. Ini menandakan apa jemaah Allah? Ini menandakan bahwa ketika kita walaupun dalam keadaan yang tidak berdaya, terbaring misalnya di suatu tempat atau di rumah sakit, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita karena stroke misalnya atau lain hal sebagainya. Di ujung hidup kita tersebut, kita tidak harus menggunakan usaha yang besar menyebutkan la ilaha illallah, karena hanya dengan gerak lidah saja, tidak perlu dengan gerak bibir, maka kalimat tersebut bisa kita ucapkan. Maka sering-seringlah kita jemaah Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan pada akhir hidup hayat kita, di penghujung usaha-usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.